Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah dengan NIM C1C018005 dengan dosen pengampu Pak Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem keuangan syariah. Adapun topik bahasan, yang pertama, konsep memelihara harta kekayaan. 2. Memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. 3. Akad atau kontrak atau transaksi. Yang keempat, transaksi yang dilarang. 5. Prinsip sistem keuangan syariah. 6. Instrumen keuangan syariah. Yang pertama, konsep memelihara harta kekayaan bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, anjuran bekerja dan berniaga. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infak, zakat, pergi haji, perang atau jihad, dan sebagainya. Harta yang paling baik menurut Rasulullah SAW adalah diperoleh dari hasil kerja atau perniagaan. Yang kedua, konsep kepemilikan. Allah merupakan pemilik mutlak segalanya yang ada di dunia ini, sedangkan manusia adalah wakil atau khalifah Allah di muka bumi yang diberi kekuasaan untuk mengolahnya. Yang selanjutnya, memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Yang pertama, tidak boros dan tidak kikir. Yang kedua, memberi infak dan sedekah. Yang ketiga, membayar zakat sesuai ketentuan. 4. Memberi pinjaman tanpa bunga. Dan yang terakhir, meringankan orang yang kesulitan dalam berhutang. Selanjutnya, akad atau kontrak atau transaksi. Akad dalam bahasa Arab yaitu al-qad yang artinya ikatan atau mengikat, atau al-rab. Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan atau ijab dan penerimaan atau kabul yang dibenarkan oleh syariah serta yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Yang pertama, akad tabarru, yaitu perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba atau transaksi nirlaba. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong-menolong dalam rangka membuat kebaikan. Adapun contoh dari akad tabaru yaitu meminjamkan uang seperti qard, ran, dan hiwalah. Yang kedua, meminjamkan jasa atau wakalah dan wadiah. Yang ketiga, memelihara sesuatu. Yang contohnya seperti wakaf, hibah, dan sedekah. Selanjutnya, yang kedua, akad tijarah merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan, seperti natural certainty kontrak. Yang kedua, natural certainty kontrak. Rukun dan syarat akad yaitu pelaku, objek akad, dan yang ketiga ijab kabul. Yang selanjutnya, transaksi yang dilarang. Yang pertama, riba, berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan atau al-ziyadah, berkembang atau an-nau, meningkat atau irtifah, dan membesar atau al-ulu. Riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah memberatkan dari sebuah akad perekonomian seperti jual beli maupun utang piutang. Adapun riba jual beli seperti riba fadl dan riba nasi'ah. Yang kedua, riba piutang seperti riba qard dan riba jahiliyah. Selanjutnya, transaksi yang dilarang yaitu seperti penipuan, perjudian atau maisir, transaksi yang tidak mengandung kepastian atau gharar, penimbunan barang, monopoli, rekayasa permintaan atau bai'an najisi, suap, dan yang terakhir penjualan bersyarat atau ta'aluh. Selanjutnya, prinsip sistem keuangan syariah. Yang pertama, pelanggaran riba. Yang kedua, pembagian risiko. 3. Tidak mengembangkan uang sebagai modal potensial. Yang keempat, larangan melakukan kegiatan spekulatif. Yang kelima, kesucian kontrak. Yang keenam, aktivitas usaha seperti sistem syariah. Yang terakhir, prinsip rela sama rela. Sistem keuangan bukan hanya berbicara mengenai larangan riba yang telah dilarang pada agama Samawi seperti orang Yahudi dan Kristen. Sistem ini juga mengatur mengenai larangan tindakan penipuan, larangan tindakan spekulatif, larangan suap, larangan transaksi yang melibatkan barang haram, larangan menimbun barang, dan larangan monopoli.
Dan selanjutnya, akad instrumen keuangan syariah. Yang pertama, akad investasi seperti mudharabah, musyarakah, suku atau obligasi syariah, dan yang terakhir saham syariah. Yang selanjutnya, akad jual beli atau sewa menyewa seperti murabahah, salam, istishah, ijarah. Dan yang terakhir, akad lainnya seperti sab, wadiah, qadarul hasan, al-wakalah, hiwalah, dan ran. Baiklah, itulah materi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.